Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wal musannifu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi asrarihima fid dini wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa dzakirna warzuqna ilman yafa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bay'i, ai hala babul bay'i. Bab ini menjelaskan tentang jual beli. Huwa lugatan ai fil lugati muqabalatu syai'in bi syai'in. Jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ditegaskan lagi secara syara. Wa syar'an ai wa huwa fi syar'i muqabalatu malin bimalin ala wajhin mahsusin. Jadi jual beli secara syara adalah menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu. Wal aslu fihi qabla al-ijma'i. Hukum asal di dalam jual beli itu sendiri sebelum adanya kesepakatan dari ulama, yaitu yang pertama ayatun kaqaulihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a. Yaitu hukum asal yang pertama adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang mana di sini dicontohkan dalam suatu firman Allah dalam surat tertentu, yaitu yang artinya Allah itu menghalalkan jual beli, dan ayat selanjutnya itu dan mengharamkan riba. Kemudian hukum asal yang kedua yaitu wa akhbarun ka khabarin su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu faqala ay an-nabiyyu amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin ay la ghasya fihi wala khiyanata. Kemudian hukum asal yang kedua dari jual beli adalah beberapa hadis yang mana dicontohkan dalam suatu hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanyai oleh seorang laki-laki yang pertanyaannya itu pekerjaan apa yang paling baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibenarkan, maksudnya itu tidak ada unsur tipu daya dan tidak ada unsur khianat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dari makro saya yang saya baca tadi. Jadi di sini bab itu menjelaskan tentang jual beli. Nah, terkhusus di sini tidak hanya jual beli seperti halnya gadai, kemudian syirkah, koperasi dan lain-lain. Kita di sini membahas tentang hukum-hukumnya agar supaya di dalam transaksi jual beli itu tidak ada unsur yang tidak dibenarkan di dalam jual beli tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa jual beli itu secara etimologi adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, maksudnya misalkan saya sebagai pembeli, kemudian teman saya sebagai penjual. Saya memiliki uang, kemudian penjual yang memiliki barang. Nah, itu adanya saya memberikan uang, kemudian saya mendapatkan barang dari penjual, itu namanya adalah suatu jual beli. Kemudian ditegaskan lagi secara istilah adalah menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu. Nah, cara tertentu di sini dimaksudkan adalah ijab qabul. Nah, ijab itu dari seorang penjual dan qabulnya itu dari seorang pembeli. Nah, kemudian begitu. Kemudian hukum asal, ya pastinya tidak serta-merta jual beli itu ada. Pasti ada hukum asal yang mana diperbolehkan untuk melaksanakan jual beli. Hukum asalnya itu ada dua sebelum adanya kesepakatan ulama, yaitu yang pertama dari Al-Quran, ya, ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli. Itu berarti sudah menjadi dalil nas yang pasti. Nah, kemudian hukum asal yang kedua itu adalah adanya beberapa hadis yang mana di sini dicontohkan dalam suatu hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah
ditanyai oleh seorang laki-laki yang pertanyaannya itu, pekerjaan apa wahai Nabi yang paling baik? Kemudian Nabi cukup menjawab, amalur rajuli biyadihi. Jadi hanya pekerjaan yang baik itu pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan usahanya sendiri. Biyadihi di sini dengan tangannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Nah, selain itu, pekerjaan yang baik itu setiap jual beli, setiap transaksi jual beli yang dibenarkan oleh agama Islam. Mana maksudnya dibenarkan di sini yang tidak mengandung unsur tipu daya, mengandung unsur goror ataupun gosya, dan juga tidak ada unsur khianat. Begitu. Selanjutnya, di sini saya akan mengikrab dari makro yang saya baca tadi, bermula dari babul bai'i. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai'i, ai hadza babul bai'i. Jadi di sini ada pentakdiran, ai di sini merupakan huruf tafsir. Jadi saya mengikrab dari pentakdiran tersebut mulai dari hadza. Hadza mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih li'annahu ismul mabniyun wa ismul isyarati. Babul bai'i, babun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi al mudzakkari wa huwa mudhafun. Al bai'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi al mudzakkari. Huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in wa huwa mubtada'un. Lughatan hukmuhu nas'ul khafidi wa taqdiruhu fil lughati fi harfu jarid wa faidatuhu lidarfil makani. Al lughati majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufradi. Muqabalatu syai'in, muqabalatu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufradi al muannasi wa huwa mudhafun. Syai'in mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufradi al mudzakkari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.